Ya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasihi, kita akan segera memulai ibadah Natal kita pada sore hari ini. Hari ini kita bersyukur bersama menyambut Natal dan Tahun Baru dengan hati yang gembira. Semoga damai tetap tinggal di dalam jiwa setiap kita dan kasih Kristus menyatukan setiap kita yang hadir pada sore hari ini. Yang kami hormati Bapak Pendeta beserta majelis dari Jemaat Ampak Basi dan juga Bapak Ibu Pendeta yang datang dari beberapa gereja yang hadir pada sore hari ini. Yang kami hormati Kepala Dusun Bebali. Yang kami hormati teman-teman dari beberapa organisasi, ada dari TOS, ada dari konten kreator, selamat sore Om Gon. Yang kami hormati keluarga besar Kendenan. Yang kami hormati segera Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini. Dan yang saya kasihi segenap rekan-rekan dari organisasi Toraya Tongkonan Melo. Shalom. Apa kabar? Masih ada kue Natal di rumah? Haleluya. Saya akan bertamu setelah ini. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat Natal dan selamat Tahun Baru 2026 untuk kita semua. Dalam momen ini, Natal ini mengingatkan kita akan kasih Tuhan yang begitu besar bagi umat manusia. Oleh karena itu sore hari ini kita semua yang hadir hari ini harus bahagia. Boleh saya minta tepuk tangannya? Sekali lagi boleh saya minta tepuk tangan untuk saya? Baik. Yang bertepuk tangan hari ini saya doakan yang jomblo dapat jodoh. Yang sudah punya jodoh jangan ditambah lagi. Yang baru mau dapat jodoh semoga dipercepat. Baik, Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita berkumpul bersama dalam sukacita yang besar, merayakan Natal bersama keluarga besar Toraya Tongkonan Melo dan juga keluarga besar Tongkonan Kendenan. Dan malam hari ini juga kami dari organisasi Toraya Tongkonan Melo juga merayakan hari ulang tahun yang keempat. Yes. Hari ulang tahun yang keempat. Mana suaranya? Anggota Toraya Tongkonan Melo. Mioni kami oke. Tolong pi. Bisa Pak. Baik Bapak Ibu yang sama-sama dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam ibadah kita pada sore hari ini yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Lukas Lino STH. Kepada Bapak dengan hormat dipersilakan. Shalom Bapak Ibu kekasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah Natal sukacita keluarga Tongkonan Kendenan bersama dengan keluarga TTM. Natal telah tiba. Patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang melayakkan kita menikmati kehidupan sebagai satu keluarga. Di sini kita berkumpul menikmati sukacita Natal bersama. Mari kita bersukacita semua. Mari kita rayakan Sang Juru Selamat kita. Dia adalah firman Allah yang turun ke bumi untuk menyelamatkan isi dunia. Mari dengan penuh sorak-sorai menyambut kehadirannya. Yang bisa berdiri, mari kita bangkit berdiri dan kita akan mengangkat pujian Dia lahir untuk kami.
Bapak Ibu Saudara sidang masyarakat Natal yang terkasih dalam Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Selamat Natal, salam sejahtera bagi kamu sekalian. Selamat Natal, salam juga bagimu. Yang sudah ditunjuk tadi untuk membacakan nubuatan dan penggenapan bisa maju ke depan. Kita bersuka cita menyambut kelahiran Sang Juru Selamat, karena kedatangannya adalah bukti kasih Tuhan dalam keluarga dan kepada seluruh ciptaannya. Jauh sebelumnya telah dinubuatkan oleh para nabi dalam perjanjian lama dan kini telah tergenapi. Yesaya 9 ayat 1, firman Tuhan, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kegelapan, atasnya terang telah bersinar. Amin. Firman Tuhan berkata demikian, Raja Mesias di Sion, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia dengan lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Amin. Firman Tuhan. Mika 5 ayat 1. Sekarang engkau harus mendirikan tembok bagimu. Pagar pengepungan telah mereka dirikan melawan kita. Dengan tongkat mereka memukul pipi orang yang memerintah Israel. Amin. Firman Tuhan dari Matius pasal 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Gita sorga bergema sebagai respon kita kepada nubuat. Turun
keluarga untuk menyampaikan ungkapan sukacita Natal. Dengan kasih kami persilakan. Shalom Bapak Ibu. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mengungkapkan pokok-pokok doa yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta nanti. Yang pertama, kami dari keluarga besar, tentu dari keluarga besar Kendenan dan TTM, sama-sama bersyukur karena Tuhan memberikan kita napas hidup untuk bisa melangkah ke tahun yang baru, tahun 2026. Yang kedua, bahwa selain nafas hidup yang Tuhan masih anugerahkan kepada rumpun keluarga dan tentu kita semua, kami bersyukur bahwa kami semua ada sehat-sehat. Itu karena Tuhan. Yang ketiga, kami secara khusus dari keluarga Tengkonan Kendenan bersyukur kepada orang tua kekasih kami dalam rumah ini, neneknya Beatrice atau mama kami yang Tuhan kasih kesempatan untuk melangkah di umur lansia. Dukungan doa dari Bapak Pendeta kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan dan kesehatan untuk bisa menyaksikan pertumbuhan, perkembangan, dan keberhasilan dari anak cucunya. Yang berikut, bahwa kami bersyukur di perayaan Natal bersama dengan TTM saat ini ada juga tante dan om, saudara dari mama, om yang pagi-pagi tadi berangkat dari Wondula, dan puji syukur Tuhan menyertai boleh tiba di sore tadi dan kita boleh bersama-sama merayakan Natal pada malam ini. Juga tante dari Menkendek bersama dengan cucu, juga Tuhan menyertai dari perjalanan tadi sehingga bersama-sama kita pada sore ini juga merayakan Natal. Yang berikut, bahwa kami bersyukur atas penyertaan Tuhan kepada saudara kami Bapak Luna, yang bagi anggota TTM akrab dengan Beni, nama Beni. Ya, kalau yang berteman mungkin dengan bapaknya Luna, di tanggal 1 sepertinya masih berkemas-kemas di Italia. Dan puji syukur tanggal 3 boleh tiba di Tengkonan Kendenan ini, di rumah kita dengan selamat. Kami percaya bahwa semua itu karena penyertaan Tuhan, dan mohon dukungan doa rencana untuk kembali ke Italia pada tanggal 10. Tiket sudah siap. Kiranya Tuhan memberikan kuat dan sehat, memberikan kemungkinan-kemungkinan yang baik untuk bisa melakukan perjalanan pulang, dan kiranya Tuhan memberkati di perjalanan, memberkati istri bersama dengan anak-anaknya yang tidak sempat hadir yang ada di Italia. Yang berikut, bahwa kami mohon dukungan doa buat anak cucu dari keluarga Tengkonan Kendenan, baik dalam pertumbuhan mereka masing-masing
baik dalam penuntutan ilmu di semua jenjang dari TK sampai perguruan tinggi, baik yang ada dalam tugas dan pekerjaan. Ada anak kekasih kami Beatrice di Bali dan anak kekasih kami Diva di Kalimantan, karena tugas tidak sempat hadir bersama-sama kita di perayaan Natal ini. Yang berikut bahwa kami juga mohon dukungan doa saudara kekasih kami Ibu Pendeta Novarisa, Mama Dipa dalam proses mutasi, kiranya itu dilancarkan dan kiranya semua boleh berjalan dengan baik, dan kiranya Tuhan memberkati Ibu Pendeta Nova bersama dengan Pendeta Herman yang dalam tugas dan pelayanan masing-masing. Yang berikut bahwa ada beberapa orang tua kekasih kami, saudara dari Mama, yang tidak sempat hadir, juga anak cucu semua. Dan kehidupan kita di tahun 2026 ini, kiranya Tuhan menolong kita dalam setiap aktivitas kita. Mungkin itu yang kami boleh sampaikan dari keluarga besar Kendenan, dan saya silakan kepada saudara organisasi dari TTM yang pastinya itu kiranya semua pengurus dalam organisasi ini diberi kuat dan sehat, hikmat, atau ada dari teman-teman TTM yang bisa menyampaikan pokok-pokok doa yang akan didukung oleh Bapak Pendeta sebentar. Mari Pak Mika. Ya, sekian dari perwakilan keluarga besar Kendenan dan organisasi TTM. Terima kasih. Shalom, selamat malam. Shalom, selamat malam. Ya, masih ada sukacita? Saudara-saudaraku anggota TTM, masih ada sukacita? Ya, luar biasa. Ya, saya mewakili organisasi TTM. Sebenarnya yang wajib berdiri di sini adalah Ibu Ketua, tapi saya tidak lihat, mungkin ada di belakang, dan mereka menunjuk saya untuk berdiri di sini. Yang menjadi bahan doa atau pokok-pokok doa dari kami anggota TTM, yaitu yang pertama, doakan terus kakanda kami ini, Bapak Beni Bahan Lebang sebagai founder kami. Doakan terus semoga Tuhan terus memberkati di dalam keluarga, bahkan dalam pekerjaan yang ada di Italia. Kemudian doakan juga ada beberapa rekan-rekan kami yang dalam kelemahan tubuh, seperti saudara kami Agustinus yang juga dalam kelemahan tubuh pada saat ini. Kemudian kita doakan juga ada salah satu anggota TTM yang berulang tahun, yakni saudari kami Alan yang berulang tahun pada saat ini. Semoga Tuhan terus memberkati dan terus memberikan kemampuan di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan kepadanya. Kemudian doakan beberapa anggota TTM yang ada di perantauan,
dan saya tidak dapat menyebut nama mereka satu persatu. Doakan semoga Tuhan terus memberkati, walaupun kami berjauhan dengan mereka, tapi kami yakin dan percaya bahwa mereka juga mendoakan kami dan mereka juga mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Doakan para pengurus yang sudah terbentuk, doakan semoga mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Kemudian doakan organisasi kami ini, semoga organisasi kami ini dapat menjadi berkat bagi masyarakat yang ada, dan organisasi kami ini tetap berjalan dengan lancar. Mungkin itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta. Itulah pokok doa dari keluarga Tongkonan Kendenan dan juga dari organisasi TDM. Ibu, Bapak, Saudara sekalian, Natal adalah peristiwa Tuhan Allah datang menjumpai umatnya, termasuk di tengah keluarga kita masing-masing. Karya keselamatan Allah terjadi di tengah keluarga kita. Terang yang ilahi datang menyinari hidup kita dalam kegelapan karena dosa, sehingga keluarga dapat melihat dan melalui jalan kepada Allah. Karena itu, marilah kita dengan penuh kerendahan hati menyadari kelemahan dan dosa kita. Kasihanilah dan ampunilah kami ya Tuhan. Tuhan, kami berlumur dosa. Kepada kamu sekalian yang tunduk ke dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali dalam Yesaya pasal 52 ayat yang ke-10. Firman Tuhan. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Segala ujung bumi melihat keselamatan dari Allah kita. Amin. Sungguh mulia berkarunia hari Natal dan kudus kita nyanyikan bersama-sama. Sesudah itu bisa menggunakan program grup dari Oh
program grup Jambes. Jambes, jembatan besi. Jambes, jembatan besi. Lari Jambes, jembatan besi. Kita masih. Nah, kalau pada pakai jaket, berdingin dikit. Kita sudah dingin ini. Kasih dalam Natal.
cinta kasih dalam Natal. Dengarkanlah petunjuk huruf baru Injil Yohanes pasal 8 ayat 12. Firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Amin. Ya, tibalah saatnya lilin akan dinyalakan. Yang akan mengambil bagian di dalam penyalaan lilin, yang pertama Pak Beni, dan yang kedua Ketua TTM, dan yang ketiga Ketua Panitia TTM, yang keempat Mama terkasih di Kendenan, yang kelima perwakilan dari grup, yang keenam pemerintah. Yang sudah disebut namanya silakan mengambil bagian di tempat. Ketua Umum TTM, yang memungkinkan untuk berdiri, marilah kita bangkit berdiri dan kita akan mengangkat pujian Malam Kudus Sunyi Senyap.
Cucu Leban dan disambut dengan pujian anak terkasih dari Bapak Jendrik. Dengan kasih dipersilakan. Suka aja kata. Siapa Henry? Ya aku. Di atas sini, di atas, di atas, di atas. Aku dan bagus.
sekolah minggu dari jemaat Papasi. Oke, kita khotbah dulu. Dengarkanlah dulu khotbah. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan dalam Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-24. Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 24. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita minta kekuatan kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Segala hormat, pujian serta kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan, Sang Pemilik hidup dan kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami datang bersyukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan yang terus kami alami dalam hidup kami. Terlebih Tuhan, penyertaan Tuhan sungguh nyata bersama dengan segenap keluarga di Bangkonan Kendean di tempat ini, bersama dengan segenap keluarga PTL. Kami bersyukur boleh berjumpa saat ini melalui ibadah Natal yang dirayakan secara bersama-sama. Tuhan, kami mau melandasi ibadah ini dengan kebenaran akan firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan menuntun kami, menolong kami untuk memahami firman ini. Tuhan,
Bersabdalah kepada melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Amin. Shalom. Kita bersyukur pada kesempatan ini boleh berkumpul merayakan ibadah Natal bersama dengan Toraya Tongkonan Melo, yang juga bersama dengan keluarga besar Tongkonan Kendenan di tempat ini. Tentu seperti tema tahun lalu ya, karena ini sudah masuk tahun yang baru. Ya, jadi kita merenungkan tema Natal di tahun 2025 itu dengan satu sorotan tema, yaitu Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Bapak Ibu Saudara, sedang masa raya Natal, kita bersyukur saat ini bahwa kita boleh bersama-sama berkumpul dipersatukan saat ini melalui ibadah. Sebuah momen di mana selebrasi atau perayaan tentang kebaikan Allah bagi kita manusia melalui sebuah peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Ini adalah sebuah momen yang sangat luar biasa bagi kita sekalian, yang sebenarnya dari umatnya atau manusia itu. Dalam kitab Kejadian jelas disampaikan bahwa manusia telah kehilangan kemuliaan Allah sebab manusia jatuh ke dalam dosa. Kondisi ini mau mempertegas Bapak Ibu Saudara sedang masa Natal bahwa manusia telah terputus hubungannya dengan Allah sebagai sumber kehidupan. Dan karena itu manusia hanya mungkin kembali kepada hakikatnya sebagai gambar Allah. Kalau Allah menolong manusia, manusia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Itulah sebabnya Allah hadir. Hadir melalui kelahiran Yesus Kristus. Dialah Immanuel, Allah beserta kita, yang mau menunjukkan bahwa keselamatan terjadi bukan karena inisiatif manusia, tetapi oleh karena inisiatif Allah atau upaya Allah sendiri yang mau menyelamatkan manusia yang begitu jauh oleh karena dosa. Bukan karena keinginan Yusuf dan Maria dalam bacaan kita tadi. Artinya keselamatan kita sesungguhnya bukan karena andil kita, tetapi semata karena andil Tuhan itu sendiri. Sehingga kita selamat bukan karena perbuatan baik kita, namun oleh karena kemurahan Allah sendiri. Dia datang menyelamatkan manusia. Kehadirannya adalah bukti bahwa Dia peduli. Dia peduli kepada manusia. Dia memahami solusi atas kehidupan manusia. Tentang manusia yang berdosa, tentang manusia yang penuh dengan keterbatasan dan berbagai keadaan yang membuat manusia tidak berdaya. Itulah sebabnya Allah hadir karena Dia peduli. Allah hadir karena Dia peduli kepada manusia yang berdosa. Saya tadi melihat bagian-bagian tulisan di sana
ada menjadi refleksi dari TTM itu sendiri bahwa mereka melakukan yang namanya peduli kemanusiaan, ya peduli kemanusiaan. Itu sebuah hal yang luar biasa, yang mengingatkan Bapak Ibu Saudara dan saya bahwa oleh karena Allah itu peduli kepada manusia, sehingga dia harus hadir di dalam diri Yesus Kristus supaya manusia kemudian diselamatkan. Dan tentu respon juga manusia terhadap kepedulian Allah itu ialah bahwa manusia memiliki peduli kemanusiaan. Ini saya cukup menarik dengan tema ini karena memang karena Allah peduli kepada keluarga Maria dan Yusuf, sehingga dia melalui malaikatnya dia harus menyampaikan berita bahwa jangan engkau segan untuk memperistri dia Yusuf, karena dia akan menyelamatkan dunia dari dosa-dosanya. Engkau akan menamakan dia Immanuel, Allah beserta kita. Jadi tugas kita sekalian bukan hanya tugas DTM untuk peduli kemanusiaan itu, tetapi kita semua memiliki tugas yang sama untuk menyatakan kepedulian di antara sesama. Mungkin sedikit informasi bahwa kalau di dalam gereja Toraja itu sendiri kami mengenal yang namanya diakonia. Di sana juga berbicara soal peduli kemanusiaan. Jadi itu yang mungkin bisa menjadi refleksi kita masing-masing. Melalui kelahiran Yesus, Allah memenuhi janjinya yang hendak menyelamatkan umatnya. Nubuat para nabi tergenapi dalam kelahiran Yesus Kristus. Artinya Bapak Ibu Saudara, apa yang dia firmankan adalah sesuatu yang pasti. Ini mengajarkan kita untuk tetap setia pada janji Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah tentu hadir bukan tanpa tujuan, tetapi yang pasti tujuannya itu jelas. Karena dia peduli kepada manusia, menyelamatkan manusia yang berdosa. Itu pertama-tama. Allah peduli manusia sehingga dia hadir di dalam diri Maria dan Yusuf yang berwujud di dalam Yesus Kristus supaya dia bisa menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya. Dia berinkarnasi menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia yang begitu jauh karena dosa. Itu yang pertama. Hal yang kedua yang menjadi pertanyaan dari tema kita ini ialah mengapa manusia harus diselamatkan? Ini penting karena manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Kalau manusia tidak menyelamatkan dirinya sendiri, maka yang akan menyelamatkan ialah manusia itu yang hadir di dalam rupa Yesus Kristus, hadir di dalam daging menjadi manusia supaya manusia bisa diselamatkan. Tidak ada cara lain. Allah harus menyatakan karyanya menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus supaya manusia itu diselamatkan. Dia berkorban supaya manusia diselamatkan. Ini yang kemudian mau memberikan kita penegasan bahwa manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan manusia. Keselamatan yang diberikan Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus yang mau memberikan penegasan bahwa satu-satunya jalan keselamatan manusia adalah dengan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seperti dalam mukadimah gereja Toraja atau inti dari pengakuan iman gereja Toraja menjelaskan di sana bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat, yang mau menegaskan bahwa Yesus Kristuslah yang menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya melalui peristiwa Natal. Melalui penyelamatan Allah kita menyadari bahwa kita sesungguhnya telah berutang kepada Allah. Dan karena itu telah lunas dibayar oleh Yesus Kristus. Penyelamatan Allah itu sasarannya jelas, yaitu menyelamatkan keluarga. Menyelamatkan keluarga seperti tema kita. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Itulah tema yang cukup menarik. Keluarga, saya mau katakan bahwa
Kalau kita belajar sejarah, keluarga itu adalah sebuah lembaga yang pertama dibentuk di dunia. Keluarga itu sendiri. Sebuah lembaga yang pertama dibentuk di dunia. Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga terkait dengan tema ini. Apa yang disebut keluarga dan apa masalah yang ada dalam keluarga? Keluarga bisa berarti nuclear family. Oh siapa dia ini tanda itu maksud dia aku perkara bang gitu. Kayak Pak Hasan. Iya. Atau keluarga inti yang terdiri dari seorang ayah, seorang ibu dan anak. Bisa juga berarti extended family. Atau keluarga inti, extended family, keluarga yang lebih luas, yaitu kerabat kita. Dan juga berarti persekutuan, keluarga Allah yang juga adalah family. Mungkin kurang kepedulian atau penyakit sosial yang mengancam eksistensi rumah tangga. Ada banyak masalah sehingga Allah harus hadir untuk menyelamatkan manusia. Atau juga mungkin ada keluarga yang terhimpit masalah kehidupan yang membuat mereka tidak berdaya. Disinilah gereja harus menjalankan perannya dengan memberitakan sukacita Natal melalui aksi peduli kemanusiaan. Seperti saya tadi membaca sedikit hal tentang TTM. Kalau ada visi tadi yang saya sempat baca, mempererat persaudaraan serta menciptakan generasi muda yang berkualitas dan berguna bagi masyarakat. Tentu ketika kita peduli kemanusiaan, kita akan menjadi orang yang berguna bagi masyarakat. Kemudian juga tadi saya melihat misi, ada satu yang sempat saya baca, membantu meringankan beban bagi masyarakat yang membutuhkan. Ini kan ini semua yang dimaksud dengan peduli kemanusiaan. Dan saya cukup menarik dengan motto tadi, Tulaya Tongkonan Melo, dikatakan bahwa saling merangkul satu dengan yang lain menuju ke arah yang lebih baik. Merangkul. Ini sangat dalam sekali maknanya. Merangkul. Kalau kami di dunia dari sudut pandang pastoral, karena saya basic pastoral, maka di sana kami melihat lebih lagi diperdalam makna tentang kata merangkul itu. Kami sering mengatakannya dengan satu kata, merengkuh. Jauh lebih dalam lagi daripada merangkul itu. Tentu ini tindakan-tindakan kemanusiaan yang perlu diwujud nyatakan di dalam sebuah keluarga yang telah diselamatkan oleh Kristus. Sidang Masalah Natal yang dikasihi Tuhan, tentu juga kita bersyukur bahwa saat ini saya melihat tadi tidak ada di dalam pokok tadi, tapi saya melihat ulang tahun yang keempat ya untuk TTM. Kita percaya bahwa segera secara luas tentang peduli kemanusiaan itu. Mari Bapak Ibu Sidang Masalah Natal yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, teruslah mewujudkan peduli kemanusiaan sebagai respon kita bahwa Allah telah menyelamatkan keluarga kita. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Jika saat ini mungkin pergumulanmu banyak, jika saat ini mungkin masalahmu sedang bergumul karena pekerjaan, ingatlah bahwa Allah hadir di tengah-tengahmu untuk menopang dalam melewati segala pergumulan yang sedang dialami. Karena Allah hadir untuk menyelamatkan, Dia hadir untuk menyelamatkan semua keluarga. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kita sejenak merenungkan firman Tuhan yang telah kita dengarkan melalui saat tadi. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Sungguh kami bersyukur kepadamu jikalau pada saat ini Engkau memberikan kami waktu dan kesempatan untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui ibadah Natal bersama dengan keluarga besar Teraya Tongkonan Milo, bersama dengan keluarga besar Tongkonan Kendeng. Kami bahwa Engkau adalah Allah yang peduli sehingga Engkau mengutus Yesus Kristus ke dalam dunia yang lahir supaya manusia diselamatkan oleh karenanya. Tuhan, mampukan kami untuk terus merespon karya Allah dalam hidup ini dengan terus menyatakan kepedulian bagi sesama kami yang membutuhkan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Sama-sama kita ucapkan doa Bapa kami yang telah diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mulai. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu. Katakanlah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang mensalahkan kami. Dan jangan kami dalam pencobaan, tetapi pasti dari orang jahat. Kami tuntut kebahagiaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan pujian yang pertama dari Jemaat Maroson dan yang kedua solo dari anak terkasih Miranda. Dengan kasih kami persilakan.
Karena cinta kau turun ke dunia untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Kita bukanlah harta, hati yang sederhana lebih berharga. Yang ku percaya engkau beserta, berikan damai sejahtera untuk selama-lamanya. Karena cinta kau turun ke dunia untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Karena cinta kau turun ke dunia untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Hari Natal pun telah tiba. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, dupa, dan mur. Sambil pun dijalankan, kita diiringi dengan pujian, hai dunia gembiralah. Di
bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia elukanlah Rajamu penebus. Hai bumi laut gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Dipersilakan vokal grup dari TTM. TTM, teman-teman tapi Sesudah itu Tukuran Toraya pujian dari Guys PWGT Jemaat Ampang Pasti, dan sesudah itu vokal grup dari Mantap. Jandes. Jembes Jembatan Besi. Jembes. Dendo kebetulan pemelapor ni nak TTM na jo, TTM mo ditandai ko apa si taru na langsung ko kapang manasambong na ko to. Singkat.
pujian dari PWGT Jemaat Apalbasi. Tapi sebelumnya itu minta maaf ke Saleh. Sahabat bang kami latih pada kau nenek itu kecewa lu nak kita bilang penadan nih karena yang ada ikan. Ya. Mata bawah sih. Bintang timur menyinari bumi, lahirlah seorang bayi kudus, terbungkus dengan kain lampi di palungan yang kecil. Malaikat bawa kabar kesukaan, para gembala jadi saksi dunia atas kelahirannya. Sambutlah dia sang penebus, Putra Natal yang kudus.
Dipersilakan vokal grup Jades. Yang namang kato simbolisasi HUT TTM. Berdirinya negeri ini, Tuhan, atas kehendak-Mu. Tak tertutup di hadapan-Mu ya Tuhan, rupanya tanah ini. Ketika Tuhan melihat di setiap hati yang resah, kekudusan yang punya-Mu semakin jauh, jauh dari hidup ini. Di negeri ini Tuhan, di tanah ini Tuhan, membentuk bumi yang akan kemunculan dosa, seakan melebihi kuasa-Mu. Tunjukkan kuasa yang ada di tangan-Mu, tunjukkanlah Tuhan, agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu. Berdirinya negeri ini Tuhan, atas kehendak-Mu. Tak tertutup di hadapan-Mu ya Tuhan, dukanya tanah ini. Ketika Tuhan melihat di setiap hati yang resah, kekudusan yang punya-Mu semakin jauh, jauh dari hidup ini. Di negeri ini Tuhan, di tanah ini
Bapa jangan biarkan kabut selama dosa seakan melebihi kuasa-Mu. Tunjukkan kuasa yang ada di tangan-Mu. Tunjukkanlah Tuhan, agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu. Di negeri ini Tuhan, di tanah ini Tuhan, Bapa jangan biarkan kabut celah noda dosa seakan melebihi kuasa-Mu. Tunjukkan kuasa yang ada di tangan-Mu. Tunjukkanlah Tuhan, agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu. Agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu. Iya, ada bisikan dari kakak cantik dan kakak Dako itu simbolisasi menjadi kita masuk di acara selanjutnya. Mari kita menundukkan kepala untuk masuk ke dalam doa syafaat. Kita berdoa. Syukur kepada-Mu ya Allah, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada malam hari ini di tempat ini bersama dengan keluarga besar Toraya Pongkonan Melo, juga bersama dengan keluarga besar Pongkonan Kendenan. Kami bersyukur bahwa Engkau memberikan kami waktu dan kesempatan sehingga kami boleh beribadah kepada Tuhan, memuji, memuliakan Engkau melalui ibadah Natal pada saat ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah diperdengarkan di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah Tuhan firman itu boleh terus menguatkan iman percaya kami. Boleh kami terus melakukannya di dalam setiap langkah hidup dan kehidupan kami. Sungguh kami tak mampu untuk melakukan firman-Mu, tapi kami percaya Kau sebagai Tuhan yang menuntun kami untuk melakukan firman-Mu. Tuhan, dalam ibadah saat ini, anak-anak-Mu segenap keluarga umat-Mu telah memberikan persembahan syukur bagi Tuhan. Yang kami sungguh menyadari bahwa semuanya berasal daripada Tuhan. Sekiranya Engkau memberkati sehingga semuanya boleh diperkenakan dengan baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang masih ada pada kami, ajarkan kami untuk menggunakannya
Yang belum sempat memberikan karena kekurangan, Engkau pun terus memberkati. Sehingga kelak mereka pun akan memberikan persembahan syukur dari Tuhan. Juga kami berdoa untuk persembahan syukur keluarga berupa natura yang nanti akan diuangkan. Biarlah Tuhan yang memberkati sehingga semuanya juga boleh dipergunakan dengan baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kami yang mengambil bagian dalam pelayanan saat ini. Pengantar Alkitab, pemandu liturgis, kantoria, pemain musik, pembawa pundi, MC yang menyalakan lilin, setiap puji-pujian baik dari keluarga di tempat ini, dari sekolah minggu, PTN, dan semua yang telah mengambil bagian dalam ibadah pada saat ini. Kami berdoa bagi mereka, Tuhan, Engkau mengembalikan kesehatan dan kekuatan kepada mereka semua, sehingga mereka boleh sehat dan kuat untuk menjalani hidup anugerah Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk keluarga besar Tongkonan Kendenan dan juga keluarga besar organisasi Raya Tongkonan Melo. Kami bersyukur atas anugerah Tuhan. Mereka semua dalam keadaan sehat. Kami berdoa untuk orang tua kami di Tongkonan Kendenan, Nenek Beatrice dalam usia lansia. Engkau terus memberkati, Engkau terus menyertai. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara dari orang tua kami, Nenek Betty, yang boleh datang dari Wandula, dari Kendek bersama dengan cucu mereka. Engkau memberkati mereka semua dalam menjalani berbagai aktivitas kehidupan. Tuhan, kami berdoa untuk Papa Luna. Bersyukur anugerah Tuhan boleh tiba dari Italia pada tanggal 3 Januari 2026. Dan akan rencana kembali ke sana pada tanggal 10. Akan rencana kembali ke Italia. Tuhan pun memberkati segala rencana. Bahkan perjalanannya Engkau memelihara sehingga boleh tiba dengan penuh selamat. Dan di sana Engkau yang tetap dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa untuk istri dan anak-anak yang tidak berkesempatan hadir. Tuhan pun memberkati mereka di Italia sehingga mereka pun terus merasakan kesehatan dan kekuatan daripada Tuhan. Kami berdoa untuk segenap anak-anak dari keluarga, baik keluarga besar Tongkonan Kendenan pun keluarga besar organisasi Toraya Tongkonan Melo. Bagi anak-anak sekolah yang dalam pendidikan mulai dari tingkat PAUD atau TK sampai perguruan tinggi, Engkau terus memberkati mereka semua. Kami berdoa untuk Beatrice yang ada di Bali, juga Diva yang ada di Kalimantan, yang tidak berkesempatan hadir karena pekerjaan mereka masing-masing. Engkau terus memberkati, terus memelihara mereka semua. Kami berdoa untuk saudara kami, Ibu Pendeta Malfarisa, dalam proses mutasi. Segala persiapannya Tuhan terus memberkati, sehingga semuanya boleh dilalui dengan baik. Juga berdoa untuk saudara kami, rekan sekerja, Pendeta Herman, dalam tugas dan tanggung jawab pelayanannya, Engkau pun terus memberkati. Kami berdoa untuk segenap saudara dari orang tua kami, Nenek Beatrice, bagi mereka yang tidak berkesempatan hadir, juga cucu mereka yang tidak berkesempatan hadir di tempat ini, Engkau pun terus memberkati, terus menolong mereka semua. Kami berdoa juga untuk hari ulang tahun yang keempat Raya Tongkonan Melo. Syukur kepada Tuhan, biarlah organisasi ini terus menjadi berkat
bagi orang-orang yang ada di sekeliling. Kami berdoa untuk pengurus TTN, biarlah Tuhan yang terus memberkati, Tuhan yang terus memelihara mereka semua. Tuhan, pada kesempatan saat ini kami berdoa untuk ulang tahun Mama Beatrice yang ke-55 pada tanggal 4 Januari. Tuhan menambahkan sukacita kepadanya sehingga Engkau yang terus dimuliakan. Juga ulang tahun pernikahan dari Papa Mama Tania yang ke-15 tahun. Tuhan, Engkau terus memberkati kehidupan keluarga ini. Biarlah Engkau yang senantiasa dipuji dimuliakan. Berdoa untuk Lola yang selesai KKN dengan baik, semuanya oleh karena kasih dan pertolongan Tuhan bagi hidup dan kehidupannya. Kami berdoa Tuhan pada kesempatan saat ini untuk duka cita yang dialami oleh keluarga Bapak Mama Lola. Engkau terus memberkati mereka sehingga mereka tetap kuat untuk melewati duka cita yang sedang dialami. Kami berdoa untuk saudara Agus Pilus yang sedang sakit. Engkau berkati makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi sehingga lewatnya akan mendapatkan kepulihan daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk alam yang berulang tahun. Engkau pun terus memberkati dalam pertambahan usia biar Engkau yang senantiasa dipermuliakan. Juga kami berdoa untuk segenap bagian dari Raya Tongkonan Melo bagi mereka yang berada di perantauan orang. Dalam segala keberadaan hidup mereka, Engkau pun terus memberkati, terus menyertai mereka semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, kelanjutan ibadah kami saat ini sampai pada selesainya, kami serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati kami sampai ibadah ini boleh selesai dengan baik. Bahkan kami berdoa pada kesempatan ini untuk kelanjutan ibadah ini, Tuhan menolong kami. Bahkan juga kelanjutan rangkaian acara yang akan kami masih lalui bersama, Tuhan terus menolong kami sampai selesainya. Tuhan, ini harapan kami, ini permohonan kami, ini syafaat kami kepada Tuhan. Bukan kehendak kami yang terjadi, kehendak Tuhan yang terjadi atas kehidupan kami. Ampuni dosa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Muliakanlah Tuhan Allah. Kita nyanyikan bersama-sama dengan posisi berdiri. Muliakanlah
Bapak Ibu, Saudara, sidang masa raya Natal yang dikasihi Tuhan, setiap kita yang hadir pada kesempatan ini, pergilah kamu sekalian dalam hidupmu, hidupi dan kabarkanlah sukacita Natal, bahwa Tuhan datang, Juru Selamatmu telah lahir, agar seluruh dunia melihat dan mengalami kasih Tuhan, termasuk dalam keluarga dan lingkungan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua sebagai nyanyian syukur kita bersama-sama. Ya, demikianlah ibadah Natal kita malam hari ini. Selamat malam, selamat Natal, selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat ulang tahun yang keempat bagi anggota TTM. Semoga sehat, sukses selalu. Oke, baik. Oke, bosku, baik. Oke, baik. Bagaimana Kareba ini? Kareba baik, oke. Amin, ya mantap. Salam hangat buat keluarga di Sangala semua. Oke, baik. Oke, baik. Mantap. Oke, luar biasa. Valer.
Selamat Natal. Sebentar lagi bikin kembang api. Oke, kita mau. Oh iya, foto le. Mana kah? Oh. Pendeta Lukas Dino, oke, dari Ankumar. Oke, Rio Nardo, selamat datang semua. Demikianlah ibadah Natal kita pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Lukas Dino, SPH, beserta Bapak Ibu Majelis dari Jemaat Akomodasi. Terima kasih untuk pelayanannya pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Iya, karena euforia sudah selesai dan kembang api sudah dinyalakan dan malam hari ini kita menikmati bersama-sama. Udah. Salam semuanya. Perayaan Tongkonan Melo ini sudah bukan sesuatu yang tidak familiar, tetapi sudah familiar di telinga kita yang biasa mendengar, juga familiar di organisasi-organisasi yang lain yang hadir pada malam hari ini. Saya mau menyapa dulu teman-teman dari organisasi yang hadir pada malam hari ini. Mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu-satu. Selamat datang juga yang baru tiba tadi, teman-teman dari konten kreator Toraja dan beberapa organisasi juga yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih untuk kehadiran kita bersama pada malam hari ini, dan terima kasih juga kepada kita semua Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi Tuhan, organisasi Toraya Tongkonan Melo juga merayakan ulang tahunnya yang keempat. Saya baru terpilih menjadi ketua pada tahun 2025, baru beberapa bulan menjabat, tapi
belum dibuatkan SK secara resmi dan belum distempel. Jadi sebenarnya belum sah secara negara ya Kanda Beni. Tetapi saya kira itu hanyalah sebuah simbolitas saja. Yang penting bahwa pemilihan itu terjadi dalam rapat. Dan pada malam hari ini juga saya sebagai Ketua TTM berterima kasih kepada kakanda saya Beni Barlewang yang menjadi founder kami, yang selalu mendukung organisasi ini naik turun, hilang lenyap, tetap setia membacking kami di belakang. Terima kasih Kanda. Kemudian yang kedua, terima kasih untuk Mama di Kendenan dan saudara-saudara di Kendenan yang selalu welcome menyambut kami di tempat ini, sehingga Tongkonan Kendenan ini menjadi rumah pertama kami untuk organisasi Toraja Tongkonan Melo. Sambutan yang selalu hangat ketika kami datang, dan itu yang sangat kami syukuri. Dan terima kasih juga kepada semua teman-teman yang mendukung, tetap setia mendukung organisasi ini berjalan, dan semoga organisasi Toraja Tongkonan Melo ini bisa menjadi organisasi yang menjadi berkat untuk orang banyak, menjadi berkat untuk orang-orang di luar sana, karena tujuan dari organisasi adalah organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan. Dan yang terakhir dari saya, terkhusus untuk teman-teman saya di organisasi Toraja Tongkonan Melo, mari kita satukan hati, kita satukan visi, kita satukan tekad kita untuk membangun organisasi ini. Jika ada sesuatu, jika ada masalah yang terjadi, mari kita selesaikan secara bersama-sama dengan kepala yang dingin, dengan hati yang tenang. Dan pada malam hari ini juga saya mewakili semua keluarga besar Toraja Tongkonan Melo meminta maaf jika selama organisasi ini berdiri ada kata-kata yang mungkin kami lepaskan dan tidak terkontrol, ada kata-kata yang melukai hati, ada kelakuan kami yang melukai hati. Mewakili semua teman-teman dari Toraja Tongkonan Melo meminta maaf kepada kita semua yang hadir pada malam hari ini. Baik, demikian dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan saya kembali tugas sebagai MC. Sambutan yang kedua yaitu dari founder Toraja Tongkonan Melo, Kanda Beni Barlewang, dengan hormat dipersilakan. Ya, terima kasih Ibu Ketua atas waktu yang diberikan. Dan Bongi Melo laku kita amin untuk sonanasan. Malam ini ada sukacita, syukur, puji Tuhan. Ya, jadi ambet taamora nalakalan doang tu laku pokada belanna yatu apa laku parampo mangka dukasiamo na parampo Ibu Ketua jadi taamora kulan tole, tapi kok bisa ku sambung sidi kumuayate grup organisasi atau wadah Toraja Tongkonan Melo yang biasa kita singkat dengan TTM. Organisasi ini bergerak di bidang peduli kemanusiaan dan lingkungan. Ya. Jadi organisasi ini mempunyai visi dan misi. Ya. Dan kami mempunyai motto dengan kebersamaan di wadah atau grup atau organisasi ini. Semua atau hampir semua bisa kita lakukan. Itulah sebabnya motto kita itu bersama kita bisa. Dengan kebersamaan di organisasi ini kita bisa membantu orang-orang yang betul-betul membutuhkan bantuan di sekeliling kita. Dan masih banyak lagi visi-misi tentang peduli kemanusiaan. Ya. Dan grup atau organisasi ini didirikan
pada tanggal 3 Januari 2022. Jadi tepatnya tanggal 3 Januari 2 hari yang lalu kemarin, organisasi ini telah berjalan selama 4 tahun. Dan syukur puji Tuhan, kita telah melakukan cukup banyak aksi peduli kemanusiaan, baik itu buat orang-orang yang betul-betul tidak mampu, atau ketika terjadi bencana-bencana alam. Ya, saya ingat aksi kemanusiaan yang pertama kali dilakukan di organisasi Toraja Tongkomanan Maelo ini ketika terjadi longsor di Bongga-Karadeng, Rano. Dan warga di sekitar itu mereka mempunyai kesulitan di bagian air minum. Jadi bantuan kami pada saat itu yaitu pengadaan sumber air minum kepada semua warga, dan syukur puji Tuhan, mudah-mudahan sampai hari ini tetap dinikmati oleh warga setempat. Ya. Zaman dari biasa kupukada lako pengurus lako anggota, kupaya tu aksi peduli kemanusiaan kini di kebakaran di Toraja, ambai lagi kurang-kurang nyopa. Sebab hampir setiap minggu ada kebakaran di Toraja. Tapi kami tetap peduli dan kami tetap turun tangan. Dan saya mempunyai ide bahwa mungkin kita sebagai organisasi peduli kemanusiaan tidak mampu apabila setiap kali terjadi kebakaran kita akan menjalankan list dan bansos. Tetapi di dalam pikiran saya muncul bahwa mungkin kita bisa memberikan arahan kepada masyarakat, arahan kepada keluarga, supaya sambungan-sambungan listrik yang masuk di kampung-kampung itu, mungkin ada juga dalam kota, itu harus regular, itu harus sesuai dengan prosedur PLN. Di atas sambung-sambung pemali mati kabel, karena kebanyakan kebakaran yang terjadi di Toraja itu akibat instalasi listrik yang tidak sesuai dengan prosedur. Dan ini mudah-mudahan juga bisa didengarkan oleh pemerintah daerah atau yang bersangkutan supaya memberikan arahan kepada masyarakat, didikan kepada masyarakat bahwa pemasangan listrik itu sebaiknya dilakukan secara regular. Di atas sambung-sambung mana mati kabel, ya duka mati kabel jual banuanta. Ya nasi 10 tahun nomangka dipasang lo dicek, talung tahun lo dicek. Sabak ya tuh kabel tidak selamanya itu akan abadi. Jadi ya di sonda-sonda itu kita mati kabel. Ya na demo korslet to, di sonda itu mai sabak. Kebanyakan kebakaran itu terjadi di Toraja akibat listrik. Ya tanda tak pertama listrik di perkampungan, susulkan di tongkonan kendenan, majarang lupa itu kebakaran. Ya ada yang kebakaran terjadi di Toraja. Ketika itu Toraja belum ada Toraja Utara dan Toraja Selatan Barat apa. Toraja masih satu. Ya ada yang kebakaran dan rusak ada kuai. Nah ranginas itu Toraja. Din ada kebakaran dan ada. Dan di tempat-tempat lain, contohnya di daerah Toraja Selatan, Barat atau Timur. Itu seperti suatu news viral ya. Tapi sekarang ini hampir itu jadi kebiasaan. Beberapa hari yang lalu mungkin terjadi lagi kebakaran di bagian Rantepau kalau tidak salah. Ya. Dan coba kalau kita pergi teliti, apa sebabnya kebakaran itu? Kebakaran itu karena instalasi listrik yang tidak normal. Jadi mungkin kita yang hadir pada malam ini tak ada kumuala laku ada ikomi. Nah, saya berkekurangan dukan ini. Lo dicek-cek tempat instalasi, dicek tempat kabel. Korslet mani nah terbakar tempat ibanonta. Ya. Jadi kembali lagi kami mempunyai visi misi yaitu peduli kemanusiaan dan lingkungan. Ya, mengenai lingkungan kita mulai saja dari hal yang sedikit, yang kecil. Contohnya
Ya tu kita matole aku te matole do kana ya na pura tu tole eta ta ana ibongan kumala. Ya na pura tu tole eta to di parokya asbak na dipatay dong asbak. Ya na tay asbak to dipatay dolo na di patama kantong ta. Dan kita mati tempat sampah tuh namanya dibuangan tama. Apalagi ke plastik. Kebanyakan tuh temo ditosok langsung sama mati away. Itu bahannya semua itu dari plastik. Jadi kalau habis minum air itu jangan plastiknya itu dibuang sembarangan, karena plastik itu kasihan tanah itu bertahun-tahun tidak akan hancur dalam tanah. Jadi jangan membuang sampah sembarangan. Seperti yang ada di depan lumbung itu, ya toh kuali kalau tidak salah 3 tahun yang lalu ada 4 atau 6 sebeli dan bermacam warna. Nah kami siapa main di mana ku ambil long panibara atau tu di kumpul wai. Kukua ya tinan sampah. Ya tu plastik patamin dito, ya tu organik patamin dito, kertas dito. Nah, ya matu joto alang to jadi ya, contohnya to ke kumandik itu ya tu mati plastik di patama bang pasol ada loh. Saat tidak lengkap dengan organik plastik gelas dako itu namanya dipisahkan. Nah, jadi itu salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk kepedulian kepada lingkungan. Ya, dari hal kecil. Dan saya mempunyai suatu mimpi, I have a dreams. Seandainya organisasi ini juga mampu, saya ingin membeli atau mendapatkan bukan benih ya, kayu kecil, pohon-pohon kecil itu, supaya di mana itu bukit atau daerah rawan longsor, lo ditanam di pohon to, yate anggota atau rakyat tongkonan maelo lah, malah menabatu tu mati ikai batu si 20, 30, 50 rakat, otonan alon tanam itu bukit-bukit lereng-lereng yang rawan dengan longsor. Karena di Toraja juga seringkali terjadi longsor. Jangan terjadi baru kita ini ya, lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Begitu. Tapi ini hal-hal yang sebenarnya mudah, tapi praktiknya agak susah. Ya. Dan seandainya saja pemerintah daerah bisa bekerja sama dengan Toraja Tongkonan Melo, kita bisa kerjasama untuk menghindari daerah-daerah rawan longsor, dan khususnya di tempat-tempat pariwisata di Toraja, karena Toraja ini adalah tujuan pariwisata yang nomor 2 di Indonesia ketika Bali, setelah Bali. Jadi objek-objek wisata itu, baik tu objek wisata yang di Toraja tak apa tong sampan, tapi baik nasang siamu, tapi baik itu mu tak ada kamu nabiar fungsi. Jadi yang saya pikirkan itu, kami dari Toraja Tongkonan Melo ingin sekali mendonasikan tempat sampah di setiap objek wisata. Lemo, Kete, Suaya, siapa itu. Ya. Dan inilah kami punya wacana-wacana. Kita berencana dan Tuhan yang akan menentukan. Ya. Jadi kau kembali sama pada modal tik pokada kuna kondi na pokada makalan dulu muti sama atas kali nama mau lambat kada pokada. Ya oke. Terima kasih buat semuanya, dan terima kasih buat kawan-kawan semuanya yang hadir pada perayaan Natal Tahun Baru dan sekaligus dengan anniversary yang keempat Toraja Tongkonan Melo pada malam hari ini. Terima kasih buat warga Mebali dan sekitarnya yang juga hadir di lokasi pada malam hari ini. Terima kasih buat semua rekan-rekan dari organisasi-organisasi lain, khususnya pada konten kreator Family Toraja. Terima kasih yang juga dari Toraja Utara sudah
jauh-jauh datang ke sini. Terima kasih buat Om Gon, Bang Bret, dan teman-teman semuanya yang saya tidak bisa sebut namanya satu persatu, dari King Bolu, Ibu Mariana bersama dengan stafnya yang ada di sini, dan masih banyak lagi organisasi yang saya tidak bisa sebut namanya satu persatu. Terima kasih atas kehadirannya di lokasi. Ya, grup kita boleh beda, tapi kita tetap sama, Santorayan. Ya, nama organisasi Rina beda, tapi kita tetap sama-sama orang Toraja, jadi kita tetap saling support. Ya. Dan saya sebagai founder Toraja Tongkonan Maelo tidak melarang anggota untuk masuk ke organisasi lain. Ya, yang penting tahu jalan kembali ke rumah. Oke. Terima kasih khususnya juga buat Bapak Pendeta dan Majelis yang sudah memimpin kita dalam ibadah pada malam hari ini, dan juga pendeta lain yang datang dari jemaat lain bersama majelisnya dan jemaatnya. Terima kasih atas kehadirannya di Tongkonan Kendenan. Tongkonan Kendenan. Anggota nana sang titimto, si rekon langsung ya. Oke. Mbay pada mo to, kuri semangat, bongi melo, laku kita mentu zona nasa. Sukalin na kayong main. Iya, demikianlah sambutan dari founder TTM, Kanda Beni Lembang. Kami ucapkan terima kasih. Sambutan yang terakhir dari perwakilan keluarga yang akan disampaikan oleh Bapak Daud Tonglo Langi. Kepada Bapak dengan hormat dipersilakan. Oke, terima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mewakili keluarga Tongkonan Kendenan, dan terima kasih kepada saudara dan anakku yang telah dipercayakan kepada saya. Ya. Izinkan saya menyapa kita selamat Natal dan selamat Tahun Baru 2026. Yang saya hormati Bapak Pendeta dan semua majelis jemaat Apabasi, yang saya hormati pemerintah setempat, yang saya hormati semua para hamba Tuhan yang berkenan hadir pada saat ini, semua baik di sini atau yang datang dari luar, yang saya hormati orang tua atau yang saya tuakan. Yang pertama saya sampaikan bahwa terima kasih kepada Bapak Pendeta yang telah memberitakan firman Tuhan bersama majelis. Terima kasih kepada anggota TTM dan semua pengurus yang senantiasa mengadakan Natal di sini. Ya, sedikit saya tambahkan bahwa mewakili keluarga Tongkonan Kendenan, kami sangat senang bersukacita menyambut di mana TTM senantiasa mengadakan Natal di sini. Kami Tongkonan Kendenan sangat senang menyambut dengan sukacita karena tempat ini dijadikan sebagai tempat untuk memuliakan Tuhan. Cuma sedikit saya tambahkan bahwa tidak ada juga masalah dari TTM. Jangan sampai ada yang bilang kenapa di tempat ini jadikan tempat untuk memuliakan nama Tuhan. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada kita semua yang boleh hadir pada saat ini untuk bersama-sama merayakan Natal TTM dan Natal Tongkonan Kendenan. Berikutnya, diwakili keluarga, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan kami, baik cara menyambut ataupun pelayanan kami sebentar. Kami mohon maaf
bila tidak berkenan. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan karena sudah lapar begini. Ya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Ya, demikianlah ungkapan hati ya dari perwakilan keluarga Tongpon dan Kendenan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dalam acara istirahat, di tangan kita ada lilin tadi, ya. Dan di lilin itu ada angka-angka keberuntungan. Ya. Yang beruntung ini akan terbang ke Italia jika nomornya keluar. Tapi tiketnya bayar sendiri maksudnya. Ya, saya meminta waktunya sebentar saja. Oke, siap? Siap? Berdoa dulu yang kencang-kencang. Saya sendiri tidak punya nomor undian. Baik. Jadi ini adalah door prize kecil dari kami Toraya Tongkona Melok, dan saya percaya ini walaupun kecil tetapi akan sangat-sangat berguna untuk menemani kita di pagi hari saat baru bangun. Kita melihat kopi dan gula serta teh, ya. Setiap kali Bapak Ibu meminumnya, maka Bapak Ibu akan mengingat pertama saya yang paling manis, kemudian teman-teman saya dan yang lainnya. Baik. Nomor undian pertama. Penunumelo lah. Pakai ini center HP. Nomor 26. Woi, gadis manis jembatan Ancol yang pertama menawarkannya. Baik. Yang kedua, nomor sesudah 99. Nomor sesudah 99 berapa? 100. Wah. Ternyata gadis manis berbaju merah. Jadi ini adalah muk ya Bapak Ibu, muk cantik. Thank you sis. Oke. Jadi yang dapat ini ya. Lanjut. Nomor 170. Oh iya, habis bensin. Agus, Pak Ari tolong kita ini lah, Ron, ya, masih mau Ron. Jatuh tadi saya punya lilin. Oh, lilin? Iya lah. Sebetulnya saya dapat televisi. Jatuh, aduh. 33. Ada 33. Ada 33. Oh, bet Mangonta Dolarero. Oke, baik, terima kasih Antaman. Selamat menikmati secangkir kopi dari Teh. Oke, baik. Next. Yang berikut nomor 10. Ini tuh muk memang mantap le. Kalau Om Jisi itu cangkirnya mantap. Yang
Nomor 5. 5. Nasang kita nasang. Berikut 7, 9. 9. Ada. Lari. Lari kon. Mau pada kesalahan teknis. Yang berikut adalah 1, 8, 1. 181. Oke, mantap. Berikut 4, 2. Ada 42. 4. Oke. Berikut 5-0. 5-0. Berikut adalah 17. 17. Ya lu terakhir 1-3-0. 1. Ternyata ada sesuatu yang terjadi. Kita akan masuk dalam acara istirahat. Nggak bisa tuh. Son, 1. Iya, semoga hadiah kecil ini bisa menjadi berkat untuk kita semua yang telah mendapat. Yang belum mendapat, nantilah kita ditraktir lagi oleh Anda Beni Ban Lebang. Masing-masing nanti dapat 1 lusin, saya percaya itu. Ya, baik, kita akan masuk ke dalam acara istirahat. Kami mengundang dengan kasih Ibu Pendeta Marta Pakan STH untuk memimpin kita di dalam doa. Kepada Ibu dengan hormat dipersilakan.
Iya, kure semangat. Bungi melo lako kita solanasang. Ulen duit te kamak diorenan ta solanasang la bipi aku. Tu nayaloran puang mak dioren lante perayaan Natal. Manasa masanang ku sading. Siaku kuala ko kamu selamat Natal. Sia selamat tahun baru. Saya tadi ada pelayanan mak pertama pati. Jadi harus datang malam-malam dan terlambat. Tapi yang sangat disyukuri karena bisa hadir dan bertemu dengan Pak Ben ya Pak Ben. Orang yang sangat jauh ya. Mari bersyukur bersama. Nah pas sekarang ki keluarga tukan desiawai takure semangat langan puang. Tona den atungki si pulung menombau pakala abi puang. Perangi kada puang sia pudi pakala bi puang si tamu si solat emai siulu sia tomatuangki lan puang Yesu manasa kumua mintu nakamasandangan pakendek pak pudian mati kalemi bu tulang mai penangki kiku aku resumanga tu misorongankan puang lante bungi ya te paranutungan kami ulen duit te mai acara tu napugau keluarga o puang matua kadami tu mangkana sauran tu pandita sia mintu pak pudi-pudian lamen dadi kamatotorangki solanasang tumengka umbayanan katuangki lante katuan pak kamasyami lante tahun 2026 pasak kami temai teruan majelis gereja tumangka umpana tak pak kamayan lantai keperantuan keluarga na perandanan kan kande siawa itu laki pasiama batang kaleki mintu nate puang kita rima si tuang kure sumanga lan kapatongan an kumua puang laumbengkan ni kamatotoran baru ulen duit temai pak kamasyam milako kaleki. Ia temai keluarga tu sekarang kan sia temai 5 marata inang manasa puang laum pasake solanasa to biung to balu to mase-mase inang ki panganduan puang ki kuang ki pada napak kande silasa kurre sumanga la BP kurre sumanga tu mintu pak kamayan napana tak te organisasi nasayanan te siluk kilanginan yate mintu na to lana pemalabi sangami puang mi pasakin na sa lobok-lobok na lan puang Yesus to dadi mentolino pasakikan siya pakiangga katuang kikitontong sambayang amin bangimelo lago kita solanasang siya kudra semangat Oke lah, demikian. Ya, kami mengundang keluarga besar STS